Good afternoon, everyone, and welcome to Hi. For English for Secretary, this will be my first vlog. Kenapa saya nggak pakai PowerPoint juga merekam suara saya? Karena I want something new and I want you to remember my face. So when we are back to the campus, yang nggak tahu kapan, kalau pandemi ini semua sudah berakhir, I hope you can say hi to me and remember, oh, this is Miss Ongga. Okay, guys. Okay, for today's materi, we will talk about business correspondence. What is business correspondence? Wait, I will share it first. Okay, I will use Canva, of course, because it's good. Okay, where's the tolong? Okay. Okay, so business correspondence. Apa sih business correspondence itu? Ini adalah yang skill atau ilmu yang harus kalian pelajari kalau kalian nanti mau bekerja di company. Maybe as a secretary or marketing or in every part of the company, or kalau kalian mau wirausaha, business correspondence pun penting. Jadi business correspondence ini adalah sebuah cara kamu menulis dan membalas surat secara profesional atau secara dalam bisnis, bukan yang via teks cuman ketemu aku dong jam segini. No, it's a big mistake. So, apa itu business correspondence? Akan saya jelaskan. Business correspondence ini biasanya dipakai untuk membalas surat ke klien atau ke sebuah perusahaan lain. Bisa juga dalam intern dari satu department to other department. Okay? First, we will talk about the format of business correspondence. Apa aja sih, gimana sih formatnya? Nah, suratnya itu biasanya begini. Biasanya ada kop suratnya. Itu kalau yang surat keluar. Kalau surat di dalam, biasanya dia cuma bentuknya memo. Itu akan kita pelajarin di next material. In the next chapter. Nah, apa aja yang ada di dalam formatnya business correspondent? Ada semua ini. Jadi dari nama kalian, pengirimnya, perusahaan kalian. Ingat, karena kalian sudah kerja ceritanya, kalau business correspondent bentukannya emang harus ada nama company-nya, atau biasanya ada title. Title ini bukan gelar. Gelar dimasukin ke nama. Title-nya biasanya posisinya kalian dalam pekerjaan itu. Misalkan, General Manager Affair atau the Director, you can do that. So, kamu ditulis di sini. Nanti ada, ini akan saya bedah satu-satu dan akan saya jelaskan satu-satu. So, next, we will talk about definitionnya first. So, business correspondent is a business letter. A business letter is a formal document often sent from one company to another or from a company to its clients, employees, and stakeholders. For example, business letter are used for professional correspondence between individual as well. Jadi, business letter ini bukan kalau kamu mau minta sponsor ke temanmu yang kerja di Nestle misalkan. Kamu nggak bisa cuma text message yang bilang, kasih gue sponsor dong buat acara perusahaan gue. No, ya itu secara informal bisa. But when it's already legal atau sudah resmi dan kalian beneran kerjasama antara perusahaan kalian dan Nestle tadi, kalian harus membuat yang namanya a business letter. Nah, business letter itu formatnya biasanya ada sectionnya. Yang tadi kayak di depan, kalian sudah lihat sectionnya. Nah, each section of your letter should adhere to the appropriate format, starting with your contact information and that of your recipient, salutation, the body of the letter, closing, and finally your signature. Jadi di business letter itu harus ada appropriate format, formatnya secara resmi. Kalau dari kampus tuh kayak surat pemberitahuan ke mahasiswa, surat pengumuman, itu yang namanya business letter juga bisa, karena itu dari kampus untuk mahasiswa. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama harus ada di business letter format itu adalah your contact information. Adanya dari nama, misalkan namanya kalian siapa, your job title, misal nama Jatrivia Ongga Sinatria, nama saya, job title, English lecturer, atau misal I'm from the company, I'm a
marketing manager, misalkan company A, company, your address, alamatnya kalian di mana, state, kalau di sini berarti Jawa Timur, Jawa Tengah, atau di mana, dan zip code-nya, posnya, jangan lupa kotanya juga. Also, your phone number. Biasanya kalau phone number ini kasih nomor kalian yang di office, atau nomor HP juga boleh, and then your email. Jangan lupa terakhir adalah kasih tanggal. So, jadi kapan surat ini dibuat. Oke, itu untuk yang pertama, contact information harus ada ini semua. And then we have recipient's contact information. They have, jadi siapa sih kalian ini ngirim tadi kan nama kalian sebagai pengirim surat. Nah, kalian ngirim suratnya ke siapa? Ini misal nih ke Mr. John Doe. So their name Mr. John Doe. Their title Customer Service Representative. Jadi posisi di kantornya dia apa? And then what is their company? So it's called Widget Scalar Inc. And then the company address and city. Nah, ini alamatnya, kotanya. Kalau di Amerika karena ini negara bagian, kalau di kita ya misalnya nih Miami, Malang, ini Jawa Timur, Indonesia, atau Malang 65141 gitu misalkan, atau Indonesia, Jawa Timur. Jawa Timur, Indonesia, kebalik kan. And then setelah semua kepada dan siapa pengirimnya sudah lengkap, kita masuk ke yang namanya the salutation. Salutation itu adalah panggilan atau kalau di sini di bahasa Indonesia itu surat resmi itu dengan hormat gitu, atau yang dengan hormat terus isinya. Nah, kalau di bahasa Inggris itu ada 3 macam. Kalau misal surat itu kalian mengarahkannya tidak ke satu orang, atau kalian nggak tahu ini akan larinya kemana, misalnya kalian misalkan kepadanya kepala atau kepada dekan atau Kajur jurusan Administrasi Niaga Politeknik Malang. Kalian nggak tahu namanya Pak Yoni misalkan, pakainya to whom it may concern. Tapi biasanya kalau business letter kalian jarang boleh pakai to whom it may concern. Kalian harus tahu detailnya. Jadi harus pakai formal salutation kayak Dear Mr. Johnny Dwi Pribadi atau Dear Miss Jatrivia Ongga Sinatria or Dear Dr. bla 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 bla. So harus tahu namanya. Nah, pakainya Mr., Mrs., and Dokter, jangan yang Mrs. MRS, karena MRS itu sebenarnya bukan panggilan resmi, itu kayak nyonya. Jadi kalau kamu pakai MRS, kalau kamu manggil saya Mrs., oh enggak, kamu harus pakainya sama suami saya, which is, I still don't have one, so you need to call me Miss, okay? And then, jadi itu Mr. and Miss, itu yang dalam surat resmi panggilannya. Also use dear first name. So if you already know surat itu ke siapa, biasanya kalau ini kan last name, misalkan Miss Sinatria, itu kalau last name lebih resmi. Atau kalau kalian udah tahu mau ke siapa, pakai aja Dear Miss Jatrivia atau Dear Jatrivia Ongga. Gitu. Kalau kamu tahu, kamu punya informal relationship with the recipient. Tapi biasanya karena ini surat resmi, kamu harus pakainya yang Dear Mr. and Mrs. atau if you do not know the recipient well. Nah, ini yang tengah ini lebih sopan daripada yang ini. Apalagi yang ini, karena to whom it may concern biasanya dipakai untuk surat motivational letter atau surat yang biasa dipakai buat beasiswa. Karena ini bisnis, berarti itu one company to another company, pastinya yang formal salutation. Oke, guys? And then we go to the body. Jadi semua udah salutation-nya sudah benar nih. Isinya apa sih? Nah, terus saya kayaknya, nah, bentukannya harus yang rapi dan baik. Kayak misal nih, kayaknya saya lupa ini tidak menghapus quote-nya dari template-nya. Maaf ya. And then so, ini, Dear Miss Lobina, dia sudah tahu, udah pakai salutation-nya. Nah, isinya adalah introduction. Jadi nanti kalian, misal nih, kan kalian nanti akan saya suruh berkelompok. Kelompok yang sama dengan waktu teleponing role play. Nah, biar gampang. Nah, di introduction adalah bisa kalian membalas, misalkan. Kalau kalian yang membalas surat, ya bilang, attach please find. Jadi introduction-nya, atau kalau kalian yang bikin surat, kalian harus bilang, Dear Miss Lobina, hereby I attach a file, atau kalian cerita dulu nih introduction, kenapa kalian bikin surat ini.
Lalu details, lebih details. Jadi surat ini dibuat karena saya ada dengan surat ini kami dari perusahaan Nestle ingin menawarkan sponsorship kepada perusahaan Alfa. Nah, kamu detailsnya cerita. Nah, habis itu call to action ini adalah next-nya. Jadi jika ada pertanyaan atau untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan, we will be delighted to hear from you. Nah, jadi ini kayaknya action-nya apa. Jadi ini adalah isi suratnya, tapi ditulisnya tidak boleh terlalu berbelit-belit, harus to the point. Jadi introduction-nya ini biasanya kalau kalian yang pertama nulis surat adalah kalian menjelaskan untuk apa surat ini dikirim. Details-nya adalah ya kamu mendetails, misal kamu menawarkan sponsorship, ya ceritain kamu ingin menawarkan sponsorship. And then call to action-nya ya habis itu gimana ya, kayak ini, should you have any question, please feel free to contact us. Indeed, should you have any other question, we will be delighted to hear from you. Jadi kamu ngapain sih dengan mereka melihat surat ini, kalau pengen ini dilanjutkan ya silahkan telepon kami. Nah kayak gitu, dan jangan lupa kasih kata thank you for your time. I look forward to hearing from you, atau thank you for your attention. Terus I look forward to hearing from you like this. Okay guys? Udah bodinya sudah dijelaskan, and then we come to the closing salutation. Nah, tadi kan salutation-nya buat dear, atau apa yang to Mr. or Miss tadi. Nah, closing-nya setelah thank you adalah biasanya ada gini, kind regards. Nama yang menulis surat, posisinya, biasanya terus di enter-enter buat tanda tangan, baru untuk kamu kasih kontak. Tapi biasanya kalau gini, kalau mau kasih tanda tangan, ya berarti kalau di bahasa Indonesia kan beda nih. Kalau surat Indonesia kan ada posisinya dulu, enter, tanda tangan. Nah, kalau di sini biasanya kind regards, terus tanda tangannya, baru nama dan posisi. Itu bedanya sama dia yang surat bahasa Indonesia. Nah, keep your closing paragraph to 2 sentences. Simply reiterate your reason for writing and thank the reader for considering your request. Some good option for your closing include respectfully yours, atau your sincerely, kind regards, or best regards. Kalian bisa pilih ini untuk terakhirnya. Jadi misal nih, your sincerely, Jatrivia, oh enggak, manager, marketing manager, udah. Atau kalau kalian mau ngasih any further contact detail, taruh di bawahnya. Oke, ini penutupnya. Nah, habis itu biasanya kalau di Indonesia, kalau di sana kan jarang banget tuh pakai tanda tangan kalau business letter. Soalnya dia biasanya they only use their name. So kalau kalian mau ngasih tanda tangan ya ini, write your signature just beneath your closing and leave 4 single spaces between your closing and your type full name, title, phone number, email address, and any other contact information you want to include. Use the format below. Nah, kalau kalian mau yang lengkap, maksudnya nggak usah seribet yang ini, ya kalian tinggal kasih closing salutation-nya kayak sincerely, atau yours sincerely, best regard, kind regards, and then enter. Mau kamu kasih tanda tangan is option, boleh kamu kasih, boleh enggak, and then your name, after that your position in the company, your phone number, and then your email. It will be more better than this one, karena ini akan lebih ribet, udah nama, enter, pakai emailnya. Nah, kalau gini, semuanya dapat alamat lengkap, semua nomor telepon dan email, and I hope penjelasan saya ini kalian paham. Kalau enggak, kita please write it on the Google Classroom and I will answer your question. And then, nah secara keseluruhan dalam bentuk business letter koresponden itu seperti ini. Lihat, ada dari, kalau kamu misal resminya dari perusahaan, nggak usah pakai nama, bisa nama perusahaanmu, alamatnya di mana, tanggal. Udah gitu doang boleh. Tapi kalau misal suratnya emang ditujukan kepada kamu atau kepada bosmu, misalkan kamu sekretarisnya harus membalas, ya tulis nama bosmu, posisi bosmu, perusahaan, alamat, udah, habis itu tanggal. Habis tanggal, ingat bedanya sama di Indonesia, tanggal ditaruh sini ya kalau bahasa Inggris. Kalau tanggalnya bahasa Indonesia kan biasanya di pojok kanan atas. Sorry. Nah, kalau ini kalian harus naruhnya di bawah setelah nama perusahaan kalian. Fontnya jangan besar-besar. And then you space it, dispasi dikit,
di spasi 1, 2, terus habis itu adalah nama kamu mau mengirim surat, namanya yang kamu kirim surat, posisinya, perusahaannya, alamatnya, and then the salutation, don't forget, and then ini adalah suratnya. Jadi dia menulis ini karena dia mau membeli tentang issues yang ada setelah dia membeli beberapa peralatan. Nah, dia menjelaskan ada apa dengan peralatan itu. Jadi dia menceritakan kronologinya dari ada apa dengan peralatan itu. Nah, setelah itu dia ngasih solusi. Dia udah bekerja dengan perusahaan itu untuk issues yang lain. Nah, kami ingin, dan dia inginnya, kok saya tiba-tiba blank ya? Dan saya pinginnya, jadi dia pinginnya itu kalau mereka komplain ini segera ditangani. Nah, tapi bentukannya lihat, dia komplain pun bentukannya cuma 2 paragraf. Jadi, business letter format tuh nggak boleh lebih dari 1 halaman, guys. It's only 1 paper, yang 1 page, okay? So, after that, dia sudah bilang ini kurang apa. Nah, jangan lupa, thank you in advance for any help you might be able to offer. And then sincerely. Nah, baru sincerely, mau pakai tanda tangan atau enggak, it's up to you. And then your name. Nah, kalau kalian udah ada namanya di sini, mau biar nggak ribet, ya udah sini yang awal tulis aja nama perusahaannya aja. And then di sini baru nama kalian. Itu juga boleh. Atau dua-duanya mau kamu kasih, it's up to you. Jadi mereka langsung paham dari siapa. Oke, semoga dengan contoh dan penjelasan saya yang agak menggeh-menggeh ini, kalian paham ya. And then, now, we go to your assignment. Jadi, assignment untuk besok yang dikumpulkan, kalian ketemu saya hari Jumat. Jadi, untuk hari Jumat, kalian harus membuat sekarang, setelah menonton video ini, saya mau kalian kembali ke grup kalian, yang berdua kemarin, yang sama-sama teleponing. Nah, anggap aja satu dari perusahaan tour and travel, atau yang kalian pilih yang mana, berarti tinggal yang satu yang menelpon yang harus cari nama perusahaannya, bukan sebagai personal. Kalau kemarin kan telepon ada dari satu orang, telepon ke perusahaan travel buat cari tiket atau apa. Nah, yang nelpon ke perusahaan travelnya itu, atau yang mencari siapa itu buat interview, nah itu dia harus bikin perusahaan sendiri. Jadi mereka itu yang akan mengirim surat ke travel company-nya atau ke perusahaan yang mereka telepon untuk nanti saya akan kasih case-nya biar kalian gampang. Atau kalian bisa milih, kalian bikin kalau yang ke travel company, kalian bisa kayak surat komplain misalkan karena tiket kalian tidak sesuai, atau misal kalian mau booking lagi tapi dalam porsi besar karena untuk perusahaan, misal untuk tur perusahaan dan kalian pengen kerjasama sama travel agent-nya yang kalian telepon kemarin, itu juga bisa. Terus buat yang telepon buat job interview, ya kalian bisa menanyakan tanggal kalian kapan masuk, atau tentang pengumuman lolos atau enggaknya keterima kerja di perusahaan itu. Bisa juga tentang, yang pasti tidak komplain ya kalau ke perusahaan itu, karena kalian kan menunggu, ceritanya kalian menunggu to be accepted. Jadi kalian tanya aja tanggal kapan kalian keterima, terus kapan pengumumannya. Nah, kalau kapan pengumumannya kan berarti kalian tidak dalam bentuk company, jadi dalam bentuk personal ke perusahaan. Nah, kalau kayak gitu berarti yang di atas head letters ya nanti ditulisnya adalah nama kalian aja, nggak usah secara company. Nah, yang bales baru nanti harus ada tag company-nya. Yang tour and travel ya harus ada nama tour and travel-nya, posisinya kamu di tour and travel itu apa, kalau bisa yang posisinya atas-atas ya, jangan customer service-nya. And then after that, alamatnya di mana pasti, and then kamu kepadanya adalah kepada temanmu yang menulis surat itu. Jadi yang dia menawarkan sponsor atau apa, terserah itulah. And then terus kamu menjawab, misalnya demo menjawab kamu agree to give the sponsorship or not, atau misal mereka komplain, kamu jawab komplainnya dengan solusi apa. Itu yang tour and travel. Kalau yang job interview ya kamu berarti membalasnya sebagai sekretarinya
si Miss yang kemarin saya lupa namanya itu, and then di situ kamu meminta membalas dengan tanggal pengumuman, atau kamu bisa ngecek pengumuman di mana atau nanti diumumkan, atau emang dengan surat ini kami memberitahu bahwa kamu keterima atau tidak keterima, itu juga bisa. Berarti kalian yang membalas surat-surat itulah yang akan menyebutkan company-nya. Kecuali yang tour and travel. Kalau yang tour and travel yang komplain atau yang minta kerjasama ini emang dari perusahaan, ya please give the company name also. Oke guys, semoga nggak bulat ya. I will write on the assignment in the Google Classroom apa maksud yang saya omongin tadi. After that, kalau kalian sudah, nah kalian membuat business letter. Jadi kan ada dua orang nih, misal A sama B. Si A ngirim surat ke B. Si B kan membalas surat yang A. Nah, dua-duanya harus mengumpulkan suratnya masing-masing. Misal si A nanti mengetes surat yang dikirimkan untuk si B, dan si B akan mengetes di Google Classroom surat yang untuk A. Jadi dua-duanya akan berbeda suratnya. Tapi kan saling nyambung, satu ya ke satu misal yang komplain tadi, yang B menjawab komplainnya. Kayak gitu. Oke guys, kumpulin hari Jumat. Then Jumat, we will have another material. So, udah, that's it for today. And I hope you understand what I talk about. Kalau enggak, ya please write it in the Google Classroom and I will explain it. And I hope you understand. Thank you guys and stay healthy everyone. Please stay healthy because we still have a long way to go. Dan see you, bye.